Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Teman-teman, di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu video di mana ada seorang wanita, katanya ini adalah seorang Kristen. Ya, dari judulnya saja saya sudah wanti-wanti pasti ini nggak benar. Nah, setelah saya dengar videonya, ternyata wanita ini adalah seorang Katolik, ya, berdasarkan kesaksiannya. Tapi kalau kita lihat judul dari yang dibuat ini, ya, teman-teman bisa lihat ini diupload oleh Mu'alaf Bersaksi. Judulnya adalah calon pendeta ini lepas jubah ganti hijab setelah masuk Islam. Kaget jemaat setelah mu'alaf. Calon pendeta ini di gereja Katolik tidak ada pendeta, ya. Judulnya saja sebenarnya teman-teman sudah salah, ya. Kalau dia dari Katolik, mana mungkin dia jadi calon pendeta? Itu yang pertama. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang pendeta yang katanya calon pendeta melepaskan jubahnya mengganti dengan hijab? Nampak sekali channel Mu'alaf Bersaksi ini mulai nggak jujur, ya. Nah, kita mau dengar dulu videonya. Kita akan bahas bersama-sama. Setelah itu saya akan ajak kita untuk melihat argumentasi saya. Setelah itu juga saya akan mengajak kita untuk membaca satu ayat Alkitab mengenai jaminan keselamatan bahwa hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mari kita simak video berikut ini. Di hari ini kami kedatangan Mbak Riki Riswulandari, betul? Betul. Alamatnya di mana ini? Masih di Magelang, ya? Masih Dukun. Oke, sebelumnya beragama Katolik. Nah, ya kan, tadi judulnya calon pendeta. Sekarang ketika ditanya, dia adalah seorang yang beragama Katolik. Dari situ saja sudah nggak benar, ya. Kita lanjut, ya. Mbak Riki datang ke sini niatnya untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Saya tanya dulu, Mbak Riki, apakah ada paksaan? Tidak sama sekali. Nggak ada, ya? Ya, tidak ada. Atas keinginan sendiri? Betul. Baik. Saya bimbing. Ya. Mbak Riki nanti baca mulai dari sini, Ya. ya. Nomornya nggak usah. Islam. Kita lewatkan, ya. Sesungguhnya agama Ya, kita lewatkan aja, ya. alamat dari ini Ahad tanggal Oh, dari sini, ya. pekerjaan saat ini karyawan swasta. Nah, nah teman-teman, jelas, ya. Saya ulangi lagi bahwa pekerjaannya adalah karyawan swasta. Ya, coba kita dengar sekali lagi, ya. Pekerjaan saat ini karyawan swasta. Pekerjaannya karyawan swasta. Ini channel nggak benar ini. Kasih judul ngawur saja, ya. Katanya calon pendeta, pekerjaannya karyawan swasta. Ada-ada saja orang-orang ini, ya. Kita lanjut. Dan agama terdahulu saya yaitu Katolik. Ya. Nah, saya sudah singgung di awal tadi, ya, bahwa nggak mungkin ada calon pendeta sementara dia agamanya Katolik. Ya, kalau jadi biarawati, ya, calon suster itu masih bisa diterima. Tapi ini calon pendeta. Pembohong juga ini orang ini, ya. Kita lihat, ya. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Ahad tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah 15 Desember 2024 saya telah meninggalkan agama terdahulu saya, agama Katolik. Oke. Dan Jadi teman-teman, ini kejadiannya di tanggal 5 Desember lalu, ya, tahun 2024. Dan orang ini katanya adalah orang Magelang, dan tepat di tanggal 15 Desember lalu dia meninggalkan agamanya yang lama, yakni agama Katolik. Jadi di sini dia bersyahadat. pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik. Mbak Riki, ikuti saya pelan-pelan, dengarkan baik-baik. Ya, di sini
teman-teman juga bisa melihat videonya ya, Anda bisa melihat secara utuh, dan ini hanya kesaksian dia sedikit ya, dan beberapa pernyataan saat dia mengucapkan kalimat dua syahadat ya. Ini memang berbeda sekali dengan agama Mbak Riki sebelumnya. Gitu ya. Dari kecil Katolik? Dari kecil. Orang tua Katolik juga? Iya, Katolik. Orang tua ada Katolik. Keluarga Muslim? Saudara saya 4. 3 mualaf. Oh, 3-nya. Ya, jadi dari kecil dia ini adalah seorang mualaf. Dia punya saudara, dan 3 saudaranya itu mualaf juga. Maka kalau dia mualaf berarti semua anak dari orang tuanya ini mualaf. Dengan nomor 3. Nomor 3. Berarti adik sudah Adik Islam. mualaf. Oh, kakak 2 juga mualaf. Oh, gitu. Adik kakak mualaf. Oke. Ya. Orang tua Orang tua masih Katolik. Orang tua masih Tapi Katolik. nggak masalah ya? tidak masalah, yang penting menjalankan aja. Oh, gitu. Nah, ini masalah ini. Orang tua tidak mempersoalkan kalau anaknya mualaf. Ini berarti ada masalah dengan orang tuanya ya. Dia nggak mengerti bahwa meninggalkan Kristus konsekuensinya sangat besar ya. Itu videonya teman-teman, Anda bisa mendengarkan secara utuh. Ini cukup panjang, ada sekitar 15 menit. Calon pendeta ini lepas jubah, ganti hijab setelah masuk Islam, kaget jemaat setelah mualaf ya. Judulnya saja sudah salah karena isinya juga nggak sesuai dengan judul ini. Nah, sekarang kita akan baca beberapa ayat Alkitab yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman terkait dengan jaminan keselamatan yang ada hanya di dalam Yesus. 1 Yohanes pasal 5 ayat 10-13. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Anaknya ini jelas merujuk kepada Yesus Kristus. Jadi hidup kekal itu tidak ada di dalam siapapun. Kita nggak mungkin dapatkan kecuali kita ada di dalam Yesus Kristus. Maka barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ingat ya Mbak, bahwa orang yang ada di dalam Yesus adalah orang yang akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi apabila orang itu meninggalkan Tuhan atau mengkhianati Yesus Kristus ya, maka sejatinya orang itu tidak akan memiliki hidup yang kekal. Ayat yang sangat terkenal dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Satu hal yang ingin saya sampaikan, Anda rugi besar apabila meninggalkan Yesus. Apabila kesaksian Anda itu benar ya, kalau Anda benar-benar adalah seorang Katolik, tapi Anda tidak percaya kepada Yesus dan sekarang Anda meninggalkan Dia, Anda punya masalah besar. Karena apa? Bahwa hanya orang yang ada dalam Yesus itulah yang akan memiliki hidup yang kekal. Jika Anda yang sedang menyaksikan video ini adalah orang Kristen, tetap setia kepada Tuhan, tetap ikut Dia sampai seterusnya. Jika Anda belum percaya, saya beritahukan kepada Anda bahwa percayalah kepada Dia, supaya keselamatan pun menjadi bagian Anda. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Shalom.